Ada dia. Di Iya. Patri itu kan artinya bapak gitu. Silakan yang lain kan. Ada yang mungkin jangan dicatat loh, yang mau menjawab urutannya dicatat. Dicatat gitu. Dilingkari gitu. Oke ya. Kalau primordialisme yang dijawab oleh Mbak Atika tadi ya memang tidak harus diawetkan ya, kalau bisa jangan dibawa. Primordial itu Mas atau Pak Jul itu menganggap yang dia lebih tinggi Pak Jul. Primordial. Umpamanya orang yang primordialismenya tinggi, umpamanya seperti bangsa-bangsa mengatakan orang Amerika mengatakan itu orang yang paling percaya diri di dunia. Dia mengatakan dia yang paling hebat dengan dia gitu. Yang lain enggak, itu primordial mah, tak boleh bangun. Itu sama dengan hampir bersamaan dengan sifat sukuisme primordial. Umpamanya primordial terlalu tinggi, egoan bersamanya terlalu tinggi gitu. Sama dengan orang kalau sudah umpamanya tamat sekolah-sekolah kedinasan itu kan primordialnya tinggi kan. Oh, kami ini alumni ini loh kita, alumni AKB angkatan sekian, primordialnya tinggi. Cuman primordialnya dalam bentuk besar seperti dalam masalah kenegaraan yang biasanya, kan? Nah, kalau patri tadi yang dikatakan membapakkan, pat itu membapak, patriarcat ya, matriarcat namakan patrilineal, pat itu membapakkan. Dikatakan patriarkat zaman Pak Harto mamanya. Zaman Pak Harto itu tak boleh katakan pat primordialisme. Kenapa? Zaman Pak Harto itu semuanya ditentukan oleh Bapak. Ya. Umpamanya Jerman di bawah pimpinan Nazi Jerman. Semua ditentukan oleh Hitler. Italia di bawah pimpinan Mussolini. Tentukan. Umpamanya Malaysia ditentukan oleh raja. Apabila ada negara-negara seperti yang hanya ketentuan partai, negara tidak boleh lain berpikir, itu dikatakan patrimonialisme namanya. Kalau negara kita sekarang adalah negara mengatakan di atas nama rakyat, walaupun prakteknya pemerintah kita tetap membangkang. Kalau undang-undang kita tuh bagus dia, semuanya atas nama rakyat, semuanya dengan dia. Walaupun prakteknya dia memaksakan kehendak kepada kita ya. Itu ya, oke. Terima kasih banyak. Mungkin silakan lagi yang lain. Atau kita Pak. lanjut sebelum kita lanjutkan. Halo Pak. Kalau nanti tidak bisa kita lanjutkan. Kalau menurut saya Pak. Silakan. Halo Pak. Ya, nama. Kalau menurut saya patrimonialisme ini adalah kebijakan yang berdasarkan kepala pemerintah tanpa dia bertanya kepada rakyatnya, tapi hanya sesuai keinginannya saja. Dalam mengambil kebijakan dia hanya memutuskan sendiri. Iya, betul itu ya Mbak, itu betul. Maka kita contohkan seperti Pak Harto, seperti Hitler di Jerman, Mussolini itu benar itu, seperti negara-negara komunis benar itu. Iya Mbak, itu betul. Ya, benar itu. Makanya negara-negara berkuasa itu memang tidak memperlukan suara rakyatnya, itu benar kan? Dia memang negara-negara kerajaan, contohnya di Arab Saudi, patrimonial enggak apa kata raja. Itu benar itu, ya. Jadi apapun itu kata pemerintah enggak ada. Ya Mbak ya, benar Mbak Dina ya. Mungkin ada yang lagi yang lain. Pak. Terima kasih Mbak Dina ya. Ada tambahan lagi Mbak Dina? Pak. Ada tambahan lagi, silakan. Halo Pak, saya dulu Pak. Iya silakan. Halo Pak, Arlisma mau bertanya Pak. Iya silakan Arlisma ya. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, apakah kita ini pelaku sejarah dan kapan kita dicatat? Kalau memang iya kita pelaku sejarah, kapan kita dicatat sebagai pelaku sejarah begitu Pak? Mantap betul pertanyaannya. Saya nggak pernah mikir ke pertanyaan itu. Selama ini saya kuliah di mana-mana, baru sekali ini orang bertanya ini itu. Kalau orang baru pertama ingin dicatat sebagai pelaku sejarah. Coba Pak Jul. Coba Pak Jul coba. Terima kasih Pak. Ya Mbak Arslima ingin dicatat sebagai pelaku sejarah gitu. Ceritanya Mbak. Pikir dulu. Ada ceritanya orang tuh kan pingin terkenal. Nah, jadi dia pingin terkenal, dia sumbangkanlah umpamanya hartanya kira-kira 2 juta kan. Tetapi dia tidak masuk koran. Dan sudah tuh dikasihnya lagi orang lainnya makan ramai-ramai. Nggak masuk koran dia. Nggak orang mencatat kejadian dia. Sekali Mbak, karena dia berjalan-jalan ke pinggir pantai, dia jumpa dengan nenek-nenek. Rupanya nenek-nenek ini langsung dilecehkan dengan dia. Setelah dia melecehkan nenek-nenek, dia ditangkap polisi. Namanya keluar di media massa manapun gitu. Dia sudah terkenal gitu sebagai pelaku sejarah yang jelek gitu kan. Iya kan? Iya Pak. Paham itu maksudnya. Jadi yang namanya pelaku sejarah, ingat tadi Mama, sejarah sebagai peristiwa
atau sebagai peristiwa sejarah masa lampau ya, sebagai cerita ya. Ada sejarah sebagai ilmu ya kan. Jadi kalau yang dikatakan sejarah ini rekaman atau apa? Tunggu. Ya Pak. Ya, jadi kalau ingin kita menjadi pelaku sejarah umpamanya, contohnya siapa? Jokowi itu dikatakan pelaku sejarah gitu. Bisa karena dicatat ya kan, atau pemimpin-pemimpin atau ahli-ahli atau orang ini dikatakan pelaku sejarah gitu kan. Kenapa? Karena dia dicatat sebagai orang yang melakukan sejarah. Soeharto dianggap sebagai pelaku sejarah. Kalau kita terlibat, barangkali kalau sejarah kita pelaku sejarah, cuman kita tidak masuk orang-orang berperanan dalam sejarah nasional atau sejarah lokal. Kita adalah pelaku sejarah dalam keluarga kita, ya, atau dalam keluarga kita. Masa lampau Mbak dari kecil mengajar zaman dulu itu juga nama pelaku sejarah. Tetapi kita bisa saja kita mencatat sejarah hidup kita itu boleh. Kalau umpamanya Mbak bikin umpamanya di Google, kita punya blog namanya, kita kisahkan sejarah perjalanan hidup kita dari kecil kan. Mulai dari kecil nama kita, bisa kita cetak buku kita. Atau barangkali bisa umpamanya kita bikin sejarah sekolah kita boleh kok. Makanya saya sarankan Bapak Ibu harus punya blog namanya. Contoh saya punya blog namanya Dusmar Cikgu, saya punya blog. Saya catat mana yang senang-senang nanti YouTube tentang anak lah gitu. Bisa ya. Ingat tetapi kita